Dapat dikatakan bahwa untuk menjadi pribadi yang besar, orang harus bersedia menghadapi kesukaran. Milton S. Hershey, pendiri pabrik coklat Hershey, Henry Crowell, pendiri perusahaan makanan Quaker Oats, Tom Monahan, pendiri restoran Domino Pizza, Wallace Johnson, salah seorang pendiri Hotel Holiday Inn, semua mereka telah membuktikannya. Di dalam semuanya itu diperlukan sikap yang gigih. Kegigihan yang dibangun melalui 3 langkah. 3 langkah yang akan menolong saudara dalam menghadapi tugas dan kesulitan. Bukan dengan keputusasaan, namun dengan bangkit guna membangun masa depan yang baru bagi hidup Anda. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami sangat bersuka cita dapat bertemu kembali dengan Anda di ibadah ini dan kita percaya bahwa ibadah ini akan mendatangkan sukacita dan memberkati kita semua. Di bulan Januari ini, ibadah kita membahas tema Arise atau Bangkit. Dan di minggu ini, kita membahas topik Hiduplah dengan Gigih. Melaluinya kita belajar tentang pentingnya sikap gigih, pantang menyerah dalam menghadapi tantangan agar dengan pertolongan Tuhan, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik. Bagi Anda yang belum memiliki kartu permohonan doa tahun 2022, Anda dapat mengunduhnya melalui link yang tertera di layar. Anda dapat menuliskan permohonan doa pribadi Anda di tahun yang baru dan menyimpannya secara pribadi untuk didoakan sepanjang tahun. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di tempat ini, memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju
Tuhan buat penyertaan-Mu di setiap hidup kami. Kami ingin hidup kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Katakan Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku setia. Menurutku, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Terima kasih. Oh haleluya. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami datang di tempat ini Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyembah Engkau. Kami mau hari ini kami penuh dengan hadirat-Mu di tempat ini, Yesus. Sama-sama siapkan hati kita. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa
hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Amin. Berbicara tentang toko serba ada atau department store, yaitu toko yang menyediakan berbagai jenis barang, mulai dari pakaian, sepatu, sampai kepada peralatan listrik, seperti kulkas dan mesin cuci. JCPenney merupakan toko seperti itu dan salah satu yang terbesar di Amerika Serikat. Sedemikian besarnya, sehingga pada tahun 2016, JCPenney memiliki lebih dari 1.000 toko yang tersebar di seluruh Amerika, mempekerjakan sekitar 150.000 orang pegawai dengan omset lebih dari 12,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 190 triliun rupiah per tahun. Sedemikian terkenalnya toko ini di masa itu, sehingga dalam kunjungannya ke Amerika Serikat pada tahun 1985, putra mahkota kerajaan Inggris yaitu Pangeran Charles dan istrinya Putri Diana mengunjungi salah satu toko dari JCPenney di Springfield, Virginia. Perkembangan serba JCPenney ini, yaitu sebelum toko-toko online menyebarak seperti di masa sekarang, sangatlah luar biasa. Terlebih lagi kalau kita mengingat bahwa toko ini didirikan dan dimiliki oleh seorang yang awal kehidupannya sangatlah sederhana. Yang bersangkutan yaitu James Cash Penney adalah anak seorang pendeta yang sederhana dan yang melayani sebuah gereja kecil di daerah pedalaman Missouri pada tahun 1875. Selepas menyelesaikan sekolah menengah, ayah dari James Penney meninggal dunia karena penyakit TBC. Sebagai akibat, keluarganya mengalami kesulitan ekonomi dan Penney tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Ia harus bekerja sebagai pegawai sebuah toko untuk mendukung kehidupan keuangan dari ibunya. Pada tahun 1902, ia membuka sebuah toko di sebuah kota kecil di negara bagian Wyoming. Dari satu toko tersebut, di kemudian hari, Penney membuka berbagai cabang di kota-kota yang lain dengan nama toko, yaitu JCPenney, sesuai dengan nama dirinya. Tentu perusahaannya ini tidaklah terlepas dari berbagai kesukaran. Di antaranya yaitu di tahun 1929. Saat itu Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi yang sangat berat. Keadaan ini mengakibatkan bank meminta agar JCPenney melunasi kredit yang mereka terima lebih cepat daripada jadwal yang seharusnya. Sebagai akibat, James Penney mengalami kesulitan keuangan dan ia menderita depresi yang sangat berat. Seorang temannya menganjurkan agar Penney beristirahat dan dirawat di sebuah rumah sakit di Michigan. Di tempat itu, kesehatannya semakin memburuk sampai suatu hari ia berpikir bahwa ia tidak akan mampu bertahan hidup sampai keesokan harinya. Sehingga malam itu ia menulis surat guna berpamitan kepada istri dan putranya. Ia menulis bahwa dirinya tidak berharap akan dapat melihat cahaya fajar di esok hari. Karena itu ketika keesokan paginya James Penney terbangun dari tidur dan menemukan bahwa dirinya masih tetap hidup, ia merasa terheran-heran. Ia keluar dari kamar tempat dirinya dirawat dan sementara berjalan menyusur lorong rumah sakit, ia mendengar nyanyian yang dinaikkan oleh para dokter dan perawat dalam ibadah pagi yang mereka lakukan di kapel rumah sakit. Nyanyian yang berbunyi, God will take care of you through every day on the way. He will take care of you. God will take care of you. Sesudah itu ia mendengar seseorang dari dalam kapel membaca ayat firman Tuhan, yaitu perkataan Yesus yang berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Seketika itu juga ia merasa sesuatu terjadi dengan dirinya. Beban dalam hati yang selama ini ia pikul dan membuat ia mengalami depresi seperti terangkat dari dalam dirinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah berupaya dengan sekuat tenaga untuk menghormati Allah melalui pekerjaannya. Dan sekarang waktunya bagi dirinya untuk beristirahat di dalam anugerah Allah. Alhasil bukan saja sejak hari itu kesehatannya mengalami pemulihan, usahanya juga semakin berkembang. Di tengah-tengah pertumbuhan usahanya yang sangat pesat tersebut, Penny terus berpegang pada komitmennya dalam mendukung pekerjaan pelayanan. Berjuta-juta dolar ia persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Yang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 1971 di usia 95 tahun. Saat ia masih hidup, seseorang bertanya tentang rahasia keberhasilannya. James C. Penny menjawab, "The secret of my success is adversity and Jesus Christ." Rahasia dari keberhasilanku adalah kesulitan dan Yesus Kristus. Pernyataan dan pengalaman James C. Penny ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kesulitan tidak harus meluluhlantakkan kehidupan kita. Bahkan tidak jarang, justru kesulitan dapat menjadi pintu untuk mengalami kemajuan yang lebih besar. Lihatlah sejarah dan bacalah Alkitab. Saudara akan mendapati bahwa semua orang yang dipandang sebagai pribadi yang besar pernah melewati masa yang sukar. Mulai dari Abraham, Musa, Daud, sampai kepada Daniel. Tidak seorang pun dari para pribadi yang dipandang sebagai pahlawan iman itu yang terlepas dari kesulitan. Lihatlah kehidupan Milton S. Hershey, pendiri dan pemilik perusahaan Hershey, pabrik coklat terbesar nomor 2 di dunia. Atau Henry Crowell, pendiri dan pemilik perusahaan Quaker Oats, salah satu produsen makanan terbesar di dunia. Atau Tom Monahan, pendiri dan pemilik perusahaan Domino Pizza, chain restoran atau rantai restoran pizza terbesar nomor 2 di dunia. Atau Wallace Johnson, salah seorang pendiri dan pemilik Holiday Inn, salah satu chain hotel terbesar di dunia. Saya pernah menceritakan kehidupan mereka satu persatu di dalam berbagai khotbah saya. Semua mereka adalah pengikut Kristus yang setia dan yang mengawali usaha mereka di tengah masa yang sangat sukar. Sehingga dapat dikatakan, agar menjadi seorang yang besar, yaitu pribadi yang kualitas kehidupannya luhur, serta dampak kehidupannya sangatlah luas, orang harus bersedia untuk menghadapi kesukaran. Berarti kalau saudara berharap bahwa hidup Anda bukan biasa-biasa saja, atau yang saya istilahkan sebagai kehidupan yang sekadar numpang lewat di dunia ini, maka saudara harus rela untuk menghadapi kesulitan. Contoh yang lain dari orang yang kehidupannya ditempa oleh berbagai kesulitan dan justru karena itu ia muncul sebagai seorang pribadi yang besar adalah Nehemia. Pribadi yang kehidupan dan kiprahnya kita pelajari di sepanjang bulan ini. Sebagaimana yang telah kita lihat di minggu-minggu yang lewat, di tengah berbagai kesulitan yang ia hadapi, Nehemia berhasil membangun kembali tembok kota Yerusalem yang telah runtuh dan terbengkalai selama 140 tahun hanya dalam waktu 52 hari saja. Itulah contoh dari orang yang besar yang hidupnya tidak sia-sia namun penuh dengan makna. Kualitas dari kehidupan Nehemia ini tidak terlepas dari 5 sikap dalam dirinya. 5 sikap yang kita pelajari di sepanjang bulan ini dan yang perlu mewarnai hidup kita di sepanjang tahun yang sedang kita jalani. Sehingga masa sukar oleh karena pandemi yang telah berlangsung hampir selama 2 tahun ini justru akan menjadi tumpuan bagi kita untuk meraih kemajuan yang lebih besar sebagaimana yang Allah rencanakan bagi diri kita. Dalam 4 minggu yang lewat, secara berturut-turut kita telah mempelajari 4 dari 5 sikap Nehemia tersebut. Sikap yang pertama yaitu iman. Iman yang ia tunjukkan dengan memulai segala sesuatu secara benar.
yaitu mengawali setiap tindakan yang ia kerjakan dengan terlebih dulu berdoa. Sikap yang kedua yaitu visioner atau menghidupi visi yang ada di dalam dirinya. Perlu saya tegaskan, sekadar memiliki visi tidaklah sama dengan menghidupi visi. Keduanya adalah berbeda. Tidak semua orang yang memiliki visi benar-benar menghidupi visi tersebut dalam dirinya. Sikap yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Sikap ini antara lain mengakibatkan kehidupan Nehemia menjadi kehidupan yang bermutu. Sikap yang keempat yaitu fokus. Dengan memfokuskan diri kepada hal yang benar, maka Nehemia berhasil mengatasi berbagai gangguan atau distractions yang coba mengalihkan perhatiannya dari tujuan kehidupan yang seharusnya. Sekarang kita lihat sikap yang kelima dalam diri Nehemia, yaitu gigih. Nehemia adalah pribadi yang dengan gigih melakukan apa yang seharusnya ia kerjakan. Kegigihan tersebut menyebabkan ia tidak menyerah kepada kesukaran yang ia hadapi. Malah justru ia berhasil menaklukkan kesulitan yang menghadang dirinya. Untuk melihat sikap Nehemia ini, saya ajak saudara untuk terlebih dulu membaca kesukaran-kesukaran yang ia hadapi dalam upayanya untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem, sebagaimana yang antara lain ditulis di dalam Nehemia pasal 4 ayat 10 sampai 13. Berkatalah orang Yehuda, maksudnya penduduk Yerusalem, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Ayat 11, tetapi lawan-lawan kami, maksudnya Sanbalat dan kawan-kawannya, berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Di sini kita melihat 3 tantangan yang dihadapi oleh Nehemia. Tantangan yang pertama yaitu besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Hal tersebut diutarakan oleh penduduk Yerusalem di ayat 10 dengan berkata, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Artinya pekerjaan yang harus mereka selesaikan sedemikian besarnya sehingga berada di luar kemampuan mereka untuk membereskannya. Tantangan yang kedua yaitu keputusasaan yang menguasai hati penduduk Yerusalem. Hal ini mereka kemukakan di ayat 10 dengan berkata, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Dengan kata lain, keputusasaan yang pernah menguasai hati mereka di waktu yang lampau, sehingga mengakibatkan dalam sikap apatis, mereka membiarkan tembok Yerusalem terbengkalai selama 140 tahun. Sekarang kembali menguasai hati mereka. Tantangan yang ketiga yaitu ancaman dari Sanbalat dan para sekutunya. Ancaman dari orang-orang yang tidak menyukai bila tembok Yerusalem dibangun kembali ini dicatat di ayat 11. Menghadapi berbagai kesulitan tersebut, di ayat-ayat selanjutnya, yaitu di ayat 14 sampai 21, dicatat bahwa Nehemia tidak mau menyerah. Sebaliknya, dengan gigih ia terus berjuang. Gigih atau persist, yang menurut Kamus Webster artinya adalah to go on resolutely or stubbornly in spite of opposition, importunity, or warning. Terus berupaya dengan sikap yang teguh dan keras kepala. Walaupun ada tantangan, gangguan, ataupun ancaman. Itulah sikap Nehemia. Kegigihan ini ia tularkan ke antara penduduk Yerusalem. Sehingga mereka meneruskan pembangunan tembok kota mereka sampai tuntas di tengah berbagai tantangan yang terjadi.
Dengan melihat apa yang Nehemia sampaikan kepada penduduk Yerusalem, agar mereka terus berjuang dalam membangun tembok kota mereka, kita dapat menarik pelajaran tentang 3 langkah yang perlu kita lakukan untuk membangun sikap yang gigih, termasuk ketika menghadapi kesukaran. 3 langkah tersebut adalah yang pertama, yaitu bersandar pada Tuhan. Saya ulang, yang pertama, bersandar pada Tuhan. Artinya, jangan menghadapi kesulitan semata-mata hanya mengandalkan kemampuan saudara sendiri. Bukannya tidak mungkin kesanggupan kita jauh lebih terbatas dibandingkan kesukaran yang kita hadapi ataupun pekerjaan yang harus kita lakukan. Keadaan itu dapat mengakibatkan kita merasa berputus asa dan ingin berhenti berjuang. Bukankah hal itu yang terjadi dengan orang-orang Yehuda, yaitu penduduk Yerusalem, sebagaimana yang mereka utarakan di ayat 10 tadi? Akibatnya mereka berkata, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Terlebih lagi mereka juga mendengar bahwa Sanbalat dan para sekutunya sedang bermaksud untuk mencelakakan mereka. Sehingga bukan saja mereka melihat bahwa tugas yang mereka hadapi sangat berat, juga bahaya yang mereka hadapi sangatlah besar. Untuk mengatasi keputusasaan penduduk Yerusalem tersebut, di ayat 14, Nehemia berkata kepada mereka sebagai berikut. Nehemia pasal 4 ayat 14. Ku amati semuanya. Maksudnya Nehemia mengamati semuanya. Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Jangan kamu takut terhadap Sanbalat dan para sekutunya. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Saya ulang. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Di ayat ini Nehemia berkata, agar penduduk Yerusalem tidak usah merasa takut terhadap kesulitan yang mereka hadapi. Untuk itu, ia menyuruh agar mereka mengingat Tuhan, yaitu bahwasanya Tuhan adalah pribadi yang maha besar dan dahsyat. Artinya kalau mereka bersandar pada Allah dengan mempercayai bahwa Allah adalah pribadi yang jauh lebih besar daripada kesulitan ataupun tantangan yang sedang mereka hadapi, maka mereka tidak akan berputus asa ataupun takut, namun akan terus berjuang dengan gigih. Masalahnya acap kali orang beranggapan bahwa Tuhan itu lemah dan tidak berdaya, bukannya maha besar dan dahsyat. Hal itulah yang terjadi dengan seseorang yang datang menemui saya di kantor gereja sekian waktu yang lampau. Sambil menangis terseduh-seduh, orang ini menceritakan kesulitan yang sedang dialami oleh keluarganya. Ia menangis sedemikian terseduh-seduhnya, sehingga kalaupun saya memberi nasihat, maka ia tidak akan dapat mendengarnya. Karena itu saya biarkan dia terus menangis. Sementara saya hanya berdiam diri saja. Sesudah kira-kira 20 menit ia menangis dan tangisnya mulai mereda, saya pun berkata, memang Tuhan itu lemah, tidak berdaya, sehingga ia tidak mampu menolong saudara. Mendengar perkataan saya itu, ia terkejut dan langsung berhenti menangis. Sambil memandang saya dengan wajah yang terheran-heran, ia berkata, tidaklah Pak, Tuhan itu maha kuasa, dia pasti mampu menolong saya. Saya pun menimpali dirinya. Atau mungkin Tuhan itu kejam. Sehingga walaupun ia mampu, namun Tuhan tidak mau menolong saudara. Mata orang ini semakin terbelalak karena ia tidak menduga bahwa saya akan berkata seperti itu. Segera ia berkata, tidak mungkin Tuhan itu jahat Pak. Dia pasti mengasihi anak-anaknya. Menanggapi sanggahnya itu saya berkata, kalau memang benar Tuhan itu maha kuasa dan mengasihi dirimu, lalu mengapa engkau menangis seperti tadi? Sekarang ia tersenyum dan berkata, iya ya Pak, seharusnya saya tidak usah menangis seperti itu. Ketika ia mengingat siapa Tuhan yang sesungguhnya,
maka keputusasaan dalam dirinya menjadi sirna dengan seketika. Itulah yang dialami oleh penduduk Yerusalem. Sehingga dalam Nehemia pasal 4 ayat 15 ditulis, ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya. Perhatikan, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Artinya sebaliknya dari berhenti berjuang, sekarang mereka melanjutkan pekerjaan yang mereka lakukan dengan gigih. Oleh karena itu, di setiap keadaan bersandarlah pada Tuhan. Bersandarlah pada Allah dengan mengingat Dia melalui membaca firman-Nya, memuji Dia, dan dengan berdoa kepadanya seperti yang selalu dilakukan oleh Nehemia. Selanjutnya, langkah yang kedua untuk membangun sikap yang gigih adalah saling mendukung satu sama lain. Saya ulang, langkah yang kedua adalah saling mendukung satu sama lain. Memang kalau suatu tugas atau tantangan kita hadapi seorang diri, kita dapat merasa berputus asa. Karena pada dasarnya di dunia ini tidak ada Superman. Ingat, bahwa Superman yaitu manusia super yang sanggup mengatasi semua kesukaran seorang diri, hanya ada di cerita komik. Dalam realitas, semua orang memiliki keterbatasannya masing-masing. Itu sebabnya orang memerlukan satu sama lain untuk saling melengkapi dan saling dukung-mendukung. Sehingga mereka dapat mencapai hasil yang lebih besar. Hal ini dapat kita lihat dari eksperimen yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan seekor kuda dalam menarik beban. Didapati bahwa seekor kuda dapat menarik beban maksimal seberat sekitar 4 ton. Lalu berapa berat beban yang dapat ditarik oleh 2 ekor kuda? Bukan 8 ton, yaitu 2 kali dari kemampuan seekor kuda. Namun sekitar 11 ton atau hampir 3 kali kemampuan dari seekor kuda dalam menarik beban. Itulah yang disebut dengan sinergi. Yaitu kerjasama yang menghasilkan dampak yang jauh lebih besar daripada bila suatu pekerjaan dilaksanakan seorang diri. Langkah sinergi seperti itu pula lah yang dilakukan oleh Nehemia untuk mengatasi kesukaran yang dihadapi oleh penduduk Yerusalem sehubungan dengan ancaman serta intimidasi oleh Sanbalat dan teman-temannya. Di ayat 13 yang sudah kita baca tadi, dicatat bahwa ia menyuruh agar sebagian penduduk Yerusalem berjaga-jaga dengan berbekalkan perlengkapan senjata. Sementara sebagian penduduk yang lain bekerja membangun tembok. Sehingga dalam Nehemia pasal 4 ayat 16 sampai 18 ditulis sebagai berikut. Nehemia pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan. Dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan. Dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Tiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya. Dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Di ayat-ayat ini kita melihat pembagian tugas yang dilakukan di antara penduduk Yerusalem dan kerjasama yang mereka laksanakan. Sebagian dari mereka bertugas untuk membangun tembok. Sebagian lagi berjaga-jaga dengan memegang senjata. Sedangkan para pemimpin berada di lapangan bersama dengan rakyat. Mereka tidak duduk nyaman di tempat yang teduh sambil menantikan laporan dari lapangan. Tidak. Mereka berdiri belakang para pekerja untuk memberi semangat dan mengatur jalannya pembangunan yang sedang berlangsung. Singkat kata, di dalam menghadapi hari-hari yang ada di hadapan kita di sepanjang tahun ini, kita tidak dapat berjalan seorang diri. Kita memerlukan komunitas yang saling meneguhkan dan saling mendukung satu sama lain. Sehingga ketika salah seorang dalam keadaan lemah, maka yang lain memberi semangat kepada yang bersangkutan. Ketika salah seorang dalam keadaan putus asa, maka yang lain menghibur dan menguatkan dirinya.
Hanya dengan demikian, barulah kita dapat menghadapi tugas dan tantangan dengan sikap yang gigih dan tak berputus asa. Disinilah pentingnya keterlibatan saudara di dalam kelompok-kelompok kecil. Yaitu kelompok sel yang dalam gereja kita disebut sebagai kesan atau kelompok saling memperhatikan. Kelompok kecil yang terdiri dari 7-14 orang yang bertemu seminggu sekali untuk saling berbagi pemikiran dan beban, saling mendoakan dan saling menguatkan. Pertemuan seminggu sekali yang dilaksanakan baik secara onsite, yaitu di rumah-rumah anggota kelompok ataupun secara online. Di dalam kelompok kesan ini kita belajar untuk menerapkan prinsip berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Sehingga kita dapat melewati setiap masa sukar dengan saling dukung-mendukung satu sama lain. Apabila saudara belum terlibat dalam kelompok seperti itu, hubungilah nomor telepon yang ditayangkan di depan saudara melalui WhatsApp untuk memperoleh keterangan yang lebih jauh. Sekarang, langkah yang ketiga untuk membangun sikap yang gigih adalah melihat kesukaran dari sudut pandang yang benar. Saya ulang, langkah yang ketiga, melihat kesukaran dari sudut pandang yang benar. Sudut pandang atau perspektif yang benar ini sangatlah penting. Sebab kondisi yang sama, bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, akan mendatangkan dampak yang berbeda dalam diri orang yang melihatnya. Bukankah hal ini sering saya kemukakan dengan mengisahkan tentang 2 orang salesman sepatu yang dikirim oleh perusahaan mereka masing-masing ke satu pulau yang sama untuk menjajaki pemasaran sepatu di situ? Sekian waktu kemudian, salesman yang pertama mengirim berita ke kantornya. Saya akan segera meninggalkan pulau ini. Tidak ada gunanya untuk berlama-lama di sini. Karena tidak seorang pun di pulau ini yang mengenakan sepatu. Sedangkan salesman yang kedua di hari yang sama mengirim berita ke kantornya. Kirimlah 10.000 pasang sepatu ke pulau ini. Saya akan tinggal di sini agak lama untuk memasarkannya. Tidak seorang pun di pulau ini yang sudah mengenakan sepatu. Apa yang membedakan di antara mereka berdua? Perspektif atau sudut pandang mereka. Perbedaan perspektif yang mengakibatkan keberadaan penduduk yang masih berkaki telanjang dilihat oleh salesman pertama sebagai penghalang bagi dirinya untuk memasarkan sepatu. Sedangkan bagi salesman yang kedua, hal ini dinilainya sebagai suatu kesempatan. Memang benarlah yang dikatakan oleh James Sidlow Baxter, seorang gembala jemaat, penginjil dan teolog yang terkenal di Inggris, yaitu, what is the difference between an obstacle and opportunity? Our attitude toward it. Every opportunity has a difficulty, and every difficulty has an opportunity. Apakah yang membedakan antara penghalang dengan kesempatan? Sikap hati kita terhadap hal itu. Setiap kesempatan memiliki kesulitannya. Dan setiap kesulitan memiliki kesempatan di dalamnya. Nehemia memandang besarnya pekerjaan yang harus dilakukan untuk membangun tembok kota Yerusalem serta ancaman dari Sanballat dan para sekutunya sebagai kesempatan bagi penduduk Yerusalem untuk melihat campur tangan Allah dalam menolong mereka. Hal itu ditulis dalam Nehemia pasal 4 ayat 19 sampai 20 sebagai berikut. Nehemia pasal 4 ayat 19 sampai 20. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Ayat 20. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Perhatikan, Allah kita akan berperang bagi kita. Apabila di ayat 10 yang telah kita baca tadi, penduduk Yerusalem berkata kepada Nehemia, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Maka di ayat 19 Nehemia berkata kepada mereka, pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Artinya
Realitas yang mereka lihat adalah sama, yaitu kondisi yang tidak mudah. Menghadapi kondisi tersebut, di ayat 10 penduduk Yerusalem berkata, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi tidak demikian halnya dengan Nehemia. Menghadapi realitas yang sama, di ayat 20 ia berkata, dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Artinya, apabila penduduk Yerusalem melihat kondisi yang mereka hadapi sebagai kesulitan, maka Nehemia melihatnya sebagai suatu kesempatan. Kesempatan untuk bekerja sama dan kesempatan untuk melihat bagaimana Allah bertindak menolong umatnya. Penduduk Yerusalem melihat persoalan yang mereka hadapi dari sudut pandang manusiawi. Sedangkan Nehemia melihatnya dari sudut pandang yang benar, yaitu dari sudut pandang iman. Karena itu dengan gigih ia terus berjuang untuk menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem sampai tuntas. Apabila sekarang saudara memahami pentingnya sikap gigih dalam menghadapi tugas dan kesukaran yang menghadang, utarakanlah hal itu pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini dengan menulis kalimat, kegigihan yang disertai oleh pertolongan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Atau kalimat lain yang mengutarakan kesadaran saudara tentang langkah-langkah untuk membangun kegigihan dalam hidup saudara. Memang ketiga langkah untuk membangun kegigihan yang diserukan oleh Nehemia kepada penduduk Yerusalem, yaitu bersandar pada Tuhan, saling mendukung satu sama lain, dan melihat kesukaran dari sudut pandang yang benar, telah mengakibatkan mereka bangkit, arise, dan berjuang dalam membangun tembok Yerusalem sampai tuntas. Hal itu ditulis di ayat 21 sebagai berikut. Nehemia pasal 4 ayat 21. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Pekerjaan pembangunan tembok kota Yerusalem. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Di dalam kegigihan seperti itulah, maka di dalam Nehemia pasal 6 ayat 15 dicatat bahwa mereka berhasil menyelesaikan pembangunan tembok yang telah runtuh dan terbengkalai selama 140 tahun tersebut hanya dalam waktu 52 hari saja. Kegigihan yang tidak sia-sia. Kegigihan yang merupakan sikap kelima dari antara 5 sikap Nehemia yang mengakibatkan penduduk Yerusalem bangkit dari keputusasaan dan apatisme mereka, serta membuat mereka bangkit untuk menata masa depan yang baru bagi hidup mereka. Pertanyaan saya, apakah tembok kota Yerusalem yang ingin saudara bangun dalam hidupmu? Apakah visi yang memenuhi hati saudara yang Anda ingin agar menjadi kenyataan di tahun ini? Bagaimanakah masa depan yang saudara harapkan bagi dirimu? Selain itu, apakah Sanbalat yang coba menghalangi upaya saudara dalam mewujudkan rencana Tuhan bagi hidup Anda? Apakah kesukaran yang mengintimidasi serta coba melumpuhkan hidup saudara dalam keputusasaan dan apatisme? Haruskah saudara menyerah kalah terhadap kesulitan-kesulitan itu? Mari sebaliknya dari menyerah kalah, ayo bangkit. Dan dengan pertolongan Tuhan, mari kita bangun masa depan yang baru bagi hidup kita. Untuk itu, mari kita isi hari-hari sepanjang tahun yang ada di depan kita dengan sikap iman, visioner, bertanggung jawab, fokus, dan gigih. Oleh anugerah Allah dan oleh penyertaan Roh Kudus, kita akan dimampukannya untuk membangun hari depan yang indah sebagaimana yang telah Ia rencanakan bagi hidup kita. Kita percaya kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Karena itu, orang yang bersandar pada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa, kasih, hikmat,
dan kesetiaanmu tetap untuk selama-lamanya. Dan karena itu apapun masalah yang kami hadapi, kesulitan yang kami harus lalui, kami mau bersandar padamu ya Tuhan Yesus. Di setiap keadaan kami mau memandang Engkau dan bersandar padamu. Karena kami yakin orang yang bersandar pada Tuhan Yesus tidak akan Engkau kecewakan. Dengan demikian kami dapat berjuang dengan gigih, menyelesaikan tugas dan mengatasi setiap tantangan bersama dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan, memandang pada Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa untuk semua orang yang berseru dan berharap kepadamu. Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang tak pernah berubah itu, ulurkan bagi mereka. Bukalah jalan di saat tiada jalan. Bentangkan masa depan yang baru bagi anak-anak-Mu. Karena kami percaya rencana-Mu selalu indah bagi kami. Tuhan Yesus, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengatasi setiap kesulitan. Karena kami percaya kuasa-Mu melampaui segala keadaan. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Mujizat-Mu masih tetap terjadi sampai hari ini. Ulurkan kuasa kesembuhan-Mu, memulihkan mereka yang dalam keadaan putus asa, membentangkan harapan bagi mereka yang kehilangan jalan. Tuhan, pulihkan rumah tangga yang dalam keadaan berantakan. Karena kami percaya di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau ada hari depan yang baru, di dalam Engkau kami akan bangkit, meninggalkan keputusasaan, bangkit dan menata hari depan yang baru bersama dengan Tuhan. Kepadamu kami berharap, dan di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, gereja kita telah kembali melaksanakan ibadah secara onsite di 3 satelit, yaitu di Bandung Utara, Kopo, dan Pasir Koja. Seluruh ibadah tersebut diperuntukkan untuk jemaat umum, profesi muda, maupun para mahasiswa dan pelajar. Sesuai dengan protokol kesehatan, jumlah kehadiran jemaat masih kita batasi. Karenanya, untuk menghadiri ibadah-ibadah onsite, Anda harus mendaftarkan diri secara online terlebih dahulu. Pendaftaran dapat dilakukan 1 minggu sebelumnya. Sedangkan untuk anak-anak dianjurkan untuk tetap beribadah secara online. Di samping ibadah secara onsite, kita tetap mengadakan ibadah secara online yang dapat Anda ikuti mulai hari Sabtu pukul 5 sore. Bagi Anda yang telah mengirimkan janji iman, Anda dapat memberikan persembahan bagi pembangunan gedung-gedung gereja kita melalui nomor rekening yang tertera di layar atau men-scan QR Code yang terdapat di layar Anda. Sedangkan bagi Anda yang belum mengirimkan janji iman pembangunan gedung gereja kita, Anda dapat mengirimkannya melalui WhatsApp ke nomor 0811 533 922. Anda cukup menuliskan nama dan jumlah yang akan Anda persembahkan setiap bulannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berikut adalah beberapa kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Mari kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan.
Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui 3 cara. Pertama, dengan memasukkannya langsung ke dalam kotak persembahan. Kedua, dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang terakhir, dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan. Sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan dan telah kami dengar. Ajar kami untuk dapat mengerti kehendak Tuhan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di dalam gereja ini yang sedang dalam pergumulan, dan Tuhan berikan kesembuhan bagi jemaat yang sakit, Tuhan berikan keberhasilan bagi jemaat yang bekerja dan memiliki usaha, dan Tuhan sertai berikan hikmat serta kepandaian bagi jemaat yang di dalam proses studi. Kami percaya Tuhan menjawab setiap kebutuhan dan menyertai kehidupan kami. Kami juga berdoa mengucap syukur atas persembahan yang telah dan akan kami berikan. Engkau melihat setiap hati dan memberkati setiap persembahan agar dapat digunakan untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan akan menyertaimu dan menjadikanmu berhasil, dan lewat kehidupanmu, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.